di keluarga. Di keluarga Pak, Bapak nggak sholat memimpin habis udah. Cluenya cuma satu, saya mengatakan. Bapak bisa ngontrol waktu, hasilnya di sholat. Kalau kita sholat, di sholat di sini masih ada ibu-ibu, walaupun profesor. Yang jadi imam siapa? Anak baru balik umur SMP, tapi ada doktor semua belakang ibu-ibu. Yang jadi imam? Satpam, walaupun rendah dianggapnya, tetap jadi imam, laki-laki. Pindahkan ke rumah, yang jadi imam siapa? Kerjaan makmum apa? Ikuti imam, apalagi? Halo, pernah jadi makmum? Ikut, biar filosofinya saya buka. Ikuti imam, apalagi? Mengingatkan, kalau ingatkan nggak langsung salah. Pak salah, nggak begitu. Subhanallah, sopan sekali. Bukan Papa salah, nggak begitu. Dan dia nggak bisa dahulu imam Pak, tetap Bapak. Apalagi? Yang Bapak terlibat juga makmum ini. Yang paling inti. Ayo. Baru sana bilang. Amin. Amin itu tergantung. Bapak itu tergantung. Bapak gila dunia, lebih gila istri itu. Amin, dia kabulkan. Bapak kepada Allah, coba saja. Bapak sholat lebih keren. Tapi Bapak nggak sholat, nggak ada harga diri depan istri. Perhatikan kasat mata Pak. Sebut nama Bapak, nggak ada bapaknya. Perhatikan. Kalau Bapak nggak sholat, nggak ada harga diri depan istri. Betul, perhatikan. Saya udah bertahun-tahun perhatikan itu. Nggak ada harga diri kita. Apa yang diikuti oleh istri? Akhirnya istri bilang, Pak, Bapak di belakang, istri depan. Tiap hari Pak, uang. Kita mesin tim sini Pak, si uang. Perhatikan aja. Dia kan robotnya kita dibuat sini. Dikontrol. Kalau Bapak sholat, angkat kepala pun nggak berani istri. Perhatikan Pak. Sholat itulah simbol kita sebenarnya, pemimpin itu. Maka sekali lagi, saya ngambil simpulan, walau saya putar kemana ayatnya, cuma satu, kontrol waktu, kontrol hasil. Bapak mohon, tahun depan perbaiki sholat kita. Udah. Itu judul. Semua akan baik. Maka dari istilah, kalau kita perbaiki sholat, maka sholat akan memperbaiki kita semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para direksi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini kita dapat sholat zuhur berjamaah dilanjutkan dengan kajian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat pada kita, umumnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Kebiasaan buruk manusia umumnya jarang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala semasa nikmat itu menempel pada dirinya. Masih kita miliki nikmat, jarang kita bersyukur. Namun ketika Allah cabut, baru kita merasakan betapa besar nikmat itu. Allah minta pada kita, bersyukurlah wahai manusia. Dan Allah berjanji, jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu, baik kuantitas maupun kualitas. Perhatikan, Allah terbitkan matahari dari timur, terbenam di barat, dan dari cahayanya kita dapat beraktivitas. Allah hanya bertanya, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan bagi manusia? Aku kasih cahaya itu untuk beraktivitas. Kita bangun pagi, kita sedot air sebanyak mungkin. Allah bertanya, nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Aku beri kau udara segar dalam bentuk oksigen. Nikmat mana yang kau dustakan? Baru kau merasakan kemarin ketika COVID, betapa besar, mahal nikmat itu. Kesehatan, kita juga jarang bersyukur. Namun ketika Allah cabut, baru kita merasa besar. Pak, Bu, satu nikmat saja kita nggak terasa dunia, nggak ada artinya. Sakit gigi saja, sakit gigi, nggak ada artinya dunia buat kita. Kita bersyukur sehebat karena permainan hidup itu, kita akan bahas semuanya. Kita bersyukur siang ini karena tidak semua kawan-kawan terlibat dalam sholat karena misalnya kerepotan masing-masing. Nanti kita lihat solusi seperti apa. Yang kedua, salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diutusnya beliau, kita alhamdulillah hidup seperti ini, aman dan selamat. Seandainya Nabi tidak diutus, tidak mungkin seperti ini. Aman, udah pasti selamat manusia itu.
Orang beriman udah pasti Islam. Orang selamat belum tentu aman, kata Allah. Orang Islam belum tentu beriman. Maka di Quran sering dipanggil, wahai orang beriman, orang yang aman. Aman itu kelihatan nanti di sholatnya. Di Jepang itulah dia disiplin, karena kaitan dengan waktu saya bicaranya. Kemarin Ustadz Zakaria mintanya karena berkaitan kerjaan. Judulnya apa? Baik kalau begitu, kita bicara waktu. Kalau kita bisa mengontrol waktu, prinsip dasar dalam waktu. Ketika kita bisa mengontrol waktu, otomatis kita bisa mengontrol hasilnya. Sekarang kita percepatan waktu itu. Sedikit agak berbeda Bapak Ibu, kita buka Quran. Saya minta lebih terlibat nanti, tolong buka handphonenya, kan banyak terlibat kita bicara. Waktu itu luar biasa sebenarnya, tidak bisa signifikan. Waktu itu kita tahu waktunya karena perputaran saja. Malam dan siang itu perputaran, sebenarnya lurus dia itu. Dan waktu itu semua kita dapat jatah yang sama, 24 jam. Kalau ciptaan lain bisa dominasi, panas dingin bisa. Bagi mereka yang berada, dingin bisa diciptakan dengan AC. Panas bisa diciptakan semua suasana, tapi waktu tidak, kata Allah. Miskin, kaya, tua, muda, sama waktu 24 jam. Namun di antara mereka ada yang merasa kurang, ada yang merasa lebih waktu itu. Ingat sekali lagi, perjalanan waktu itu bukan soal banyaknya. Tua tidak jadi masalah, tapi berguna nggak waktu itu? Berisi nggak waktu itu? Perhatikan, saya ngambil dalam konteks. Bapak tadi berangkat jam berapa kerja itu? Dari rumah? Jam 6, sampai sini rata-rata kantor masuk jam berapa? Jam 8, waktu duha. Lihat siklusnya Allah gambarkan seperti apa. Kalau lihat jalan seperti ini, siklus seperti ini. Ini waktu duha. Jam 7, 8, 9 lah. Di sini nanti pulangnya jam berapa ya? Jam 5, waktu asar. Dua-duanya ini konsisten. Setiap hari kita lakukan berulang-ulang. Surat 93. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya tanya, Al-Quran berlaku selama-lamanya enggak? Berlaku surat itu. Coba kita buka surat Ad-Duha. Saya minta interaktif. Kalau ceramah udah sering, tiap Jumat itu ceramah juga sama juga. Biar terlibat sama-sama di sini konteks. Kita lihat surat Ad-Duha. Dan terakhir kita lihat surat Al-Asr. Allah berjanji setiap hari ini masalahnya. Semua permainan hidup itu. Permainan, kita jelaskan ini permainan, kata Allah. Rugi dirimu kalau tidak libatkan Allah. Percepatan waktu luar biasa. Percepatan waktu. Sekejap hidup itu kita buka karena berkaitan waktu. Sekali lagi, gagal dan berhasilnya kita tahun kemarin, lihat penggunaan waktu kita seperti apa. Oke, dibacakan surat Ad-Duha boleh? Artinya saja, biar lebih cepat kita banyak ini. Wadduha, lihat Allah bersumpah. Silakan. Artinya saja, boleh. Karena kita butuh waktu sebentar ya. Oke, silakan. Demi waktu duha. Allah bersumpah di waktu duha. Ingat dalam Al-Quran itu Allah bersumpah di waktu. Karena ketika Allah bersumpah di waktu, wal asr, waduha, wasubi, wal lail, Allah bersumpah di waktu. Kalau saya dituduh mencuri, maka saya mengatakan demi istri saya. Orang mengatakan siapa istri kamu? Demi rumah saya megah, apa rumah kamu? Tapi kalau saya libatkan Allah, orang percaya. Wallahi, bohong walaupun itu setengah orang percaya. Udah ada sebab demi Allah pasti percaya. Nah masalahnya Allah yang punya ini bersumpah dengan ciptaannya. Cuma bersumpah di waktu. Semuanya. Aku bersumpah betapa pentingnya waktu ini. Cepat waktu itu. Cepat betul. Kita buka Quran. Bagaimana penyesalan mereka itu. Cepat waktu itu. Saya sadar kemarin pas bilang Ronaldo udah pemain tua. Loh saya 40 loh. Baru kemarin sadar, oh udah tua ya. Cepat waktu itu. Cepat sekali. Anak kita baru kemarin S1 tek. Tahu udah SMA. Cepat betul waktu itu. Cepat. Nanti di Quran nyesal kita itu. Bukan soal panjang waktu, tidak. Ini tidak ukuran rumah mobil, tidak, kata Allah. Waktu yang kau cari nanti. Penyesalan Bapak Ibu, saya isi di tempat kantor. Banyak orang berada dan berharta, bahkan jabatan. Mereka hampir nyesal, punya anak. Tidak mengajarkan sholat dan ngaji, semua nyesal. Karena tidak bisa ditukar waktu itu. Perbuatan betul-betul nanti kita kunci. Nah, wadduha kata Allah, demi waktu duha aku bersumpah. Terus Walaili saja dan demi malam apabila telah sunyi. Akal aku demi waktu duha ya dan malam. Terus kata Allah, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Aku tidak meninggalkanmu, katanya aku tidak membencimu. Kasus sesuatu itu Nabi punya masalah, minta pada Allah, ya Allah tolong turunkan wahyu. Tidak turun-turun. Orang-orang Quraisy mengatakan, Muhammad, jinmu dan meninggalkanmu. Saya tanya, ayat ini berlaku selama-lamanya?
Oke, kata Allah, aku tidak meninggalkan membencimu. Coba lihat, waktu jam 9 di mana kita berada? Di perjalanan semua. Nggak ada yang ingat Allah tuh, hampir semua tidak ingat Allah kita itu, waktu duha itu. Semuanya, semua di jalan semua itu. Maka mereka yang sholat duha bukan soal rezeki, mudah dekat denganku, kata Allah. Rugi dirimu hanya minta uang itu, kata Allah. Nggak seberapa uang rezekimu aku kasih nanti, kalau ada Al-Quran mengatakan, aku kasih dunia, dapat akhirat, tidak dapat apa? Dapat akhirat semua dunia. Minta Allah sebenarnya. Maka kata Allah, aku tidak meninggalkan, tidak membenci, engkau yang meninggalkan membenciku. Coba kita bangun sholat duha. Saat orang semua kerja kita luar biasa. Kata Allah, aku tidak meninggalkan. Makanya kata Allah, kalau bisa lekatkan aku pertama kau berangkat kerja itu. Dalam perjalanan hidup kita, duha udah sumpah. Pulang jam berapa pulangnya? Jam 5. Ada surat Al-Asr 103. Allah janji lagi. Asr itu perasaan. Wal asri, demi masa dikatakan, demi asar. Ayat 100, surat 103. Kita buka lagi karena bicara waktu dulu. Saya ngantar dari sini dulu. Kita semua wal asri, kita tahu semua itu. Silakan bacakan. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Bicara dari sini kata Allah, kalau kalian tinggalkan aku wal duha tadi, jauh dariku, kata Allah bersumpah, wal asri, aku bersumpah demi asar, demi masa. Innal insana lafi, sungguh manusia dalam keadaan rugi semua. Bicara waktu, aku pukul rata semua rugi, kata Allah. Dikunci lagi, lanjut. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, illa, kecuali. Bicara waktu, kata Allah, bersumpah aku, kata Allah, semua rugi manusia itu bicara waktu. Illa, kata Allah, kecuali 4 orang ini. Siapa mereka itu, kata Allah? Lanjut, artinya? Kecuali orang-orang yang beriman. Kata Allah, orang yang beriman. Terus, dan mengerjakan kebajikan, amal soleh. Terus, serta saling menasihati untuk kebenaran. Benar. Terus, dan saling menasihati untuk kesabaran. Sabar. Ini yang beruntung, kata Allah. Orang beriman, kata Allah. Tanpa beriman tidak mungkin. Mau debat seperti apa? Ada yang mengatakan, bagaimana kalau orang kafir melakukan kebaikan tidak sholat? Tidak. Ini keyakinan kita. Silakan mau debatkan seperti apa. Ini soal aku beriman, nggak ada keraguan. Jangan pakai tapi, kata Allah. Kecuali orang beriman, kata Allah. Bagaimana mau yakin Tuhannya berbeda, kemudian meyakinkan? Pak, kalau kita buka, mohon maaf terlepas dari ini, bagaimana orang mengatakan contoh, kalau ada Al-Quran mengungkapkan sedata, lihat aja kitab sucinya. Kalau ada pendapat ulama berbeda kepentingan, kembali kitab suci dan sunnahnya seperti apa, baru pegang dalilnya di situ. Kalau pendapat nanti rujuk pada kitab sucinya dulu. Kata Allah di sini, orang beriman, amal soleh, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabar. 4 ciri ini, kata Allah. Pak, coba nggak usah jauh-jauh, habis kita cepat waktunya. Kalau ada yang wafat di antara kita, waktu itu kan diplotek selesai. Saya tanya, yang masuk WA kita hampir semua kalau wafat, innalillahi di atas, di bawah copy paste semua, nggak rata-rata. Boro-boro baca Al-Fatihah, rugi betul kita. Permainan, hidup itu permainan, kata Allah. Permainan, laibun. Aqua ini terlibat soal minum. Saya tanya, berapa juta orang yang terlibat? Yang buat ininya berapa banyak? Plastiknya dikatakan, saya yang kirim ya, saya yang cetak, saya iklankan, jutaan orang terlibat. Cuma selesai habis di situ kalau nggak ada Allah. Main bola, triliunan Ronaldo, Qatar menciptakan semuanya. Cuma mau tahu bola itu permainan seperti apa? 11 orang dibagi, kemudian dikasih satu bola, saling kejar. Sampai bola nggak diambil, tendang lagi, coba. Logika mudahnya kalau itu permainan. Kemudian sampai lagi gol, baru tepuk semua, begitu bukan? Permainan semua. Bayangkan. Orang golf, dikatakan golf, coba golf. Dia pukul jauh-jauh, kemudian sampai di sana, nggak diambil bolanya, dipukul lagi. Masuk lubang, baru ketepuk masing-masing, coba lihat. Permainan, dia uraikan semua permainan gitu. Mancing. Oh, katakan mancing nggak maju-maju, iya memang iya. Kalau mancing kecebur kan. Mancing iya. Sekarang kumpulkan, mendingan mancing kalau begitu. Ada 10 orang kawan datang mancingan. Beli 2 kilo. Habis itu, diambil 2 kilo. Kan 10 orang berarti 20 kilo. Dilepas masing-masing. Seharian pancing duduk di situ, lucu nggak itu? Mereka datang, pemancingan itu 10 orang, beli 2 kilo. Kemudian nggak dibawa pulang dapat itu. Dilepas, dipancing seharian mereka itu.
Coba lucu sebenarnya kehidupan semua. Kita main sama semua permainan ini. Saya berangkat kerja, sayang kalau tidak ada Allah, lepas semua kita, nyesal kita semuanya. Minta Allah tolong kembalikan sebentar saja. Betul. Silakan main-main semuanya. Saat tua kita baru nyesal apa yang saya lakukan sebenarnya ya Allah. Kata Allah, hidupmu permainan, sama seperti tua, habis udah. Nggak kuat seperti dulu lagi gitu. Nah kita lihat kata Allah, permainan hidup itu. Nah, konteks waktu ini, keuasan waktu itulah sebisa mungkin tolong Bapak libatkan Allah. Ketika Bapak kantor, ada yang mengatakan, ketika saya kasih kajian di BNI, bagaimana kerja itu ibadah? Dia bilang, saya bilang ibadah lah lebih utama. Kata dia, bukankah kerja juga ibadah? Saya mengatakan, kayak waktu itu bahasan sholat. Saya bilang, Pak, jujur, kalau Bapak seminggu lagi mati, mau sholat atau mau kerja? Saya jujur. Sholat, kenapa nggak kerja aja? Kerja seperti apa yang ibadah? Kalau Bapak tidak libatkan Allah, tidak mungkin ada nilai ibadah di situ. Nggak pakai bismillah, saya contohkan. Bapak potong ayam, pisau saya, ayam saya. Nggak pakai bismillah, apa jadinya? Bangkai. Pakai bismillah, halal, cuma segitu. Bapak kaitkan kepada Allah, selesai udah. Kita berangkat kerja, ya Allah, bismillah. Tolong kaitkan kepada Allah, semua terlibat Allah. Rugi serugi-ruginya kita. Kalau Allah gambarkan, permainan hidup itu, permainan. Sama seperti anak-anak, seperti apa ya? Oke, kita buka surat 57 ayat 20. Kita sama baca. Al-Hadid. Yuk. Silakan. Al-Hadid ayat 20. Oke. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Sedang gurauan. Kata Allah ini, ketahuilah kata Allah, hidup itu permainan senda gurau. Semuanya kita itu. Coba lihat, coba aja cari permainan tuh. Hidup apa seperti apa? Transaksi semuanya kita itu. Permainan, saya ngajar permainan, betul nggak karena Allah? Itu aja kaitannya. Semua permainan, deal semuanya, permainan. Lama-lama kalau kita mundur ke belakang, kita ketawa sendiri, oh begini kehidupannya. Jangan terjebak kata Allah. Terus permainan apa terus lanjut? Hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Anak keturunan, tafahurun, berbangga diri, kemudian anak keturunan, habis sudah. Terus? Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Hujan, terus. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Sangat palsu. Maka kaitkan semuanya Pak, libatkan. Kita punya harta, kaitkan kepada Allah. Anak, kaitkan kepada Allah. Bangga semuanya kita itu. Anak banyak, semua bangga kita itu. Kumpulkan harta sebanyak mungkin, apa dimakan? Enggak juga Pak. Tapi bangga itu. Saya tanya jujur, Bapak sekarang mohon maaf di kantong ada berapa? Ada yang 100.000, 1 juta. Kalau makan siang berapa piring? Sepiring. Kalau 100.000 atau 1 juta. Saya kasih 5 juta, berapa piring? Nambah pada 2 piring. Kasih 15 juta lagi, berapa piring kuatnya? 3 piring. Kasih 10 juta lagi, berapa piring kuatnya? Habis segitu hidup itu. Makanya nanti puasa kalau kita bicara cuma 3 yang Bapak katakan ini. Konteks, seks, perut, jantung, itu saja yang kita kontrol. Human to human. Komunikasinya, rumus kehidupan Quran itu. Seks itu human to human, nggak boleh human to binatang. Ini klopnya begini Pak. Ini klopnya laki-laki perempuan dimanapun. Nih kemaluan kita itu. Laki-laki sama laki-laki nggak nyambung memang gitu. Bagaimana ceritanya? Nggak nyambung, mana diazab nih nggak bisa gitu. Nggak masuk akal gitu. Bagaimana ceritanya? Nggak masuk gitu. Bapak ini yang nyambungkan saya ini bisa bicara. Ini apa namanya? Kabel. Inilah sebenarnya kabel itu. Diambil oleh barat itu. Kabel. Hablun. Bahasa Inggrisnya kabel. Ada positif, negatif. Dia bisa nyala. Ini ngantung. Positif, negatif nih kabel ini. Bapak positif. Makanya sholat tadi, ini saya jelaskan filosofinya. Bapak sholat itu sebenarnya bukan kalau orang kampung mengatakan tolong dekatan setannya. Ada, enggak, energinya masuk di situ Pak. Kalau ada di potok takwa, karena Bapak nempel, dia ngalir tuh energi. Nempel sebisa mungkin. Nempel pas sholat, mau di kaki atau bagaimana, pas sholat tuh nempel. Karena ngalir dia. Cek aura atau bagaimana, pas sholat tuh lagi tinggi-tingginya.
konteksnya. Nanti kita bedakan yoga luar biasa kalau dibuka dari kitab suci itu. Makna hidup tuh gambar situ semua gitu. Makanya jangan jauh. Bapak coba lihat dalam kehidupan. Kalau orang suka sholat sendiri itu egoisnya. Perhatikan saja di kampung. Bapak perhatikan orang sholat pojok sendiri. Itu egois luar biasa. Perhatikan saja. Kalau nggak percaya perhatikan. Bapak perhatikan di keluarga juga. Sholat itu potongan. Kalau Bapak nggak sholat habis sudah. Yang sholat buat Bapak hebat itu nanti kita solusinya. Saya ngambil sholat ini. Situlah solusi tertinggi sebenarnya bicara waktu itu. Permainan semua. Permainan. Hidup itu permainan. Saya katakan. Kita lihat. Kata Allah, berapa lama kamu hidup di dunia? Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, 7 putarannya. Bapak main handphone berjam-jam, menurut penelitian 3 jam 14 menit orang Indonesia rata-rata main handphone. Itu yang paling terkontrol. 8 jam 52 menit saya lihat tadi. Penelitian Hotsite sama WR digital, kalau nggak salah saya buka internet. Bayangkan saja Pak, dia main handphone, Bapak pegang handphone tuh segini main sosial media tuh, 8 jam. Kita ambil 7 jam, 21, 24 lah. Ini masuk 3 hari sekali, ada 1 hari Bapak gunakan untuk handphone aja habis waktu kita. Itu detik aja, hitungan detik keputusan Bapak itu. Ketika Bapak buka, pada awalnya cuma buka handphone, mau lihat WA, masuk WA, ketawa-ketawa itu, lihat 15 menit, lihat 1 jam, habis nggak waktu kita jujur? Habis, bisa lepas nggak? Ini nggak bisa. Kalau versinya inilah Dajjal itu, kalau bahasa sistemnya, 1 mata, nyuntik kita semua ini sistemnya, nggak usah Dajjal cukup 1 mata, nggak, ini sistem ini. Bisa lepas nggak handphone semua kita? Nggak bisa, disuntik, ini 1 mata, nyuntik semuanya. Apa one order semua digiring semuanya. Kalau tidak pegang kitab suci habis sudah kita. Karena Yahudi memang hebat di ilmu. Yang bisa menjelaskan adalah kitab suci. Kalau kitab suci buta kita itu semuanya. Makanya kata Allah kembali permainan sebenarnya. Makanya hitungan Allah kata Allah 1 hari sisiku sama 1000 tahun hitungan. Hitungan kita 1000 tahun. Surat 22:47. Kita kaitkan begini. Saya mohon maaf. Berapa hari kita hidup sekarang Pak? Tahunnya berapa tahun sekarang? Tahun berapa sekarang? 2022. Kita lihat kata Allah 2022. Versi Allahnya kita baru hidup 2 hari Pak. 2 hari. Jadi zigot pun belum. Ini kita lihat kitab suci. Waktu kita ini terus jalan masalah cepat betul. Bahkan kata Allah sama, kita seakan-akan baru kemarin tinggal itu. Di Ashabul Kahfi itu 300 tambah 9 tahun. Ditanya oleh Allah, berapa hari kamu hidup? Asra, 10 hari. Kata Allah yang benar berapa hari? 1 hari mereka mengatakan. Sebenarnya, ba'da yaum setengah hari. Illa asyatan duha, kata duha atau asar. Berapa hari? Sa'ah katanya. Kita buka nanti. Sekejap hidupin, sekejap kata Allah. Sebentar betul hidup itu. Sadar nggak kita sekarang? Umur 50-60 tahun. Anak kemarin keponakan telanjang bulat mandi sekarang udah menikah. Begitu cepat itu. Kita sadar waktu tahu rambut udah putih mau bilang apa ini? Kita semir hitam bisa. Kita lihat. Nggak bisa lihat. Pakai lens nggak kelihatan. Oh masih bisa. Dia aja ngomong apa? Tetap turun semua fisiknya nggak bisa nggak. Apa yang nikah kata Allah? Maka kata Allah 1 hari sisiku dalam 1000 tahun. Saya membuka itunya. Boleh silakan. Surah Al-Hajj ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Kata Allah tidak. Aku tidak menyegerakan azab. Kalian minta agar segerakan azab. Bapak mau kata-kata itu minta segerakan azab. Orang yang nggak sholat itu minta segerakan azab sebenarnya. Coba kalau nggak sholat atau bisul, berani nggak? Nggak sholat sekali muncul bisul di sini. Berani nggak sholat saya tanya? Nggak ada yang berani. Allah mengatakan segera aja. Aku nggak mau kata Allah. Tapi perjanjian kita nanti dulu. Coba kita menantang Allah semua Pak. Ketika tidak sesuai itu dia nantang sebenarnya. Aku nggak sholat azab lah aku ya Allah. Bahasa mudahnya begitu. Kata Allah tidak. Aku tidak menginginkan. Mereka mau ya ayo Allah. Coba jujur kalau mengatakan. Nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah sakit. Jerawat yang muncul 1 Pak. Nggak sholat jerawat 1. Berani nggak? Nggak berani kita itu. Nggak berani. Bahkan waktu kita fair kata Allah. Waktu kita berapa? Sehari semalam? 24 jam. Saya kaitkan nanti.
Lanjut dulu, biar kita jelaskan 24 jam. Lanjutkan dulu, dari awal lagi. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Terus? Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Aku tidak jalan janji. Nanti kita balas ketika kau wafat. Terus? Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini saya mau jelaskan. 1 hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ramadan itu ada 1000 bulan. Bapak milih yang mana? Mau 1000 tahun atau 1000 bulan? 1000 tahun. Kita buka. 1 hari berapa jam? 24 jam. Ingat di sisi Allah ya, 1000 tahun itu sama dengan 1000 tahun. Kita bagi 2. 24 bagi 2 berapa? 12. 1000 dibagi 2 500 tahun. Kita itu. Inilah investasi. Maka berkaitan bank itu nasab. Yang datang ke bank itu apa namanya? Nasabah, nasib itu. Nasabah itu cuma 2 urusannya. Kalau nggak ngutang, nabung. Itu aja urusannya. Kita urusan dunia juga sama. Kalau nggak ngutang, nabung. Inilah garansinya. Cuma 2 urusan bank itu. Kalau nggak nabung, ngutang, itu aja. Nah, kita lihat sini. 12 jam sama dengan 1000 tahun. Dibagi 2, kita bagi lagi. 12 jam sama dengan 500. Sekarang 12 dibagi 2. 6. Sini 250 tahun. Bagi 2 lagi. 3. 125. 1 jam kita kajian ini. Berapa tahun? 41,6. Bapak jujur 1 jam ini karena sisi Allah. Kita kajian Quran soal sisi Allah bukan? Inilah investasi, inilah bahasanya gini loh. Syafaat Bapak itu inilah, garansi Bapak umur inilah. Makanya usahakan gunakan sholat itu semaksimal mungkin. Itu investasi kita hari itu ke cover gitu maksudnya gitu loh. Jaminan kita yang kita tabung itu kita turunkan nanti. Inilah sebenarnya 1 jam sama dengan apa setahun. Kita baru hidup berapa umur kita sekarang? Nggak lebih dari sini. Kalau hitung dari Allah, berapa tahun ke berapa sekarang saya tanya? 2022. Berarti hitungan Allah berapa hari? 2 hari kita hidup itu. Maka kata Allah, tolong keluarkan sebentar saja ya Allah. Aku akan berbuat baik sebentar saja, mereka mengatakan. Di dalam Al-Quran mengatakan tolong keluarkan. Karena permainan mereka bermain waktu itu. Mereka minta ya Allah tolong keluarkan sebentar. Aku berbuat yang berbeda dengan itu. Kata Allah, bukan aku kepanjangan umurmu, kata Allah. Perjanjian terus berbuka semua maknanya. Nggak main-main Pak, bukan waktunya. Saya cuma mengatakan tolong diperbaiki lagi. Nanti kunci terakhir apa yang saya mau jelaskan. Saya mau konfirmasi ini. Buka surat 35 ayat 37. Saya jelaskan sedikit dulu ya Pak. 24 jam waktu kita. Saya tanya, Bapak berapa lama ibadah kepada Allah? Ada 12 jam? Turun? Ada 6 jam? Ada 3 jam? Ada 1 jam? Sholat pun kita terpaksa cepatnya. Curang sekali kata Allah. Enggak sampai setengah kita 24 jam waktu kita tuh enggak kita gunakan untuk ibadah pada Allah. Saya tanya sekarang, kalau mau fair Pak, umur kita 40 lah. Berani nggak kata Allah? Kalau mesehatkan, ngeluh baru seminggu saja. Anak saya seminggu 10 hari kemarin sakit. Luar biasa merasakan betapa sakit itu. Umurnya 13 tahun, baru seminggu ngeluhnya luar biasa. Saya tanya, Bapak berani nggak kalau umur kita 40, 20 tahun sakit, 20 sehat? Nggak berani. 10 tahun, berani. 1 tahun juga berat, kita seminggu aja berat. Kurang apa aku kata Allah. Nggak main-main waktu Pak, bukan soal panjang umur, tidak, bukan soal tua, tapi penggunaan waktu itu bermana atau tidak. Kita lihat bagaimana kata Allah. Lanjut, 35. Surah Fatir ayat 37 yang artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Wahum yastarihuna fiha. Mereka berteriak neraka. Apa katanya? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Rabbana akhrijna na'mal ghairul ladzi kunna na'mal. Bapak mau tahu hidup itu di atas main-main, yang di bawah minta keluar. Saya ulangi lagi. Yang di atas main-main, yang di bawah minta keluar, Pak. Minta keluar. Allah jelaskan Al-Quran masih banyak lagi kalau kata. Minta keluar permainan itu. Permainan minta keluar mereka itu. Minta keluar. Rabbana akhrijna na'mal ghairul ladzi kunna. Aku berbuat dan tidak sesuai seperti kemarin ya Allah. Terus lanjut. Allah kata Allah,
Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Kata Allah, awalan nu'amirkum. Bukan aku panjangkan umurmu waktu itu, kata Allah. Terus lanjut. Untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Kata Allah, rugi dirimu hanya uang cari-cari. Tidak, ada makna di balik situ gitu. Kita kerja di sini ada yang kita lakukan. Betul-betul karena Allah, bismillah ya Allah. Saya betul-betul karena kualitas kita dilihat dari situ. Rugi kalau kita, betul, bukan ininya kalau datang cuma selesai rutinitas, sayang Pak, ada makna yang kita ambil di situ, betul-betul kita kerja betul-betul. Rugi bukan ini, bukan hanya gaji, tidak. Kalau tuh gaji, capek kita. Betul. Waktu kita mau perhatiin orang-orang kaya itu kan coba soal waktu. Bapak mau kaya, ambil orang lain, beli waktunya. Lihat orang-orang kaya, dia beli waktu kita semuanya. Waktu kita sama 24 jam, tapi mereka hebat, dipanggil kita, dibayar kita, dibeli waktu kita. Karena waktunya sama. Lihat orang kaya, mereka beli waktu kita, semuanya. Perhatikan orang kaya, semua dibeli waktu kita. Yang karyawan kan punya semuanya, dibeli waktu kita itu untuk kerjaan-kerjaan dia. Sekali lagi, kalau Bapak tidak punya tujuan, Bapak akan mengambil tujuan orang lain dan dibayar orang lain. Tapi saya lihat tujuan terakhir apa yang boleh kita kerja. Tapi ada satu clue terakhir saya mau kasih tahu solusinya. Lanjut. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Terus. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Tidak ada penolong. Habis waktu. Saya bilang tadi Pak, Bapak sakit sendiri Pak. Covid kelihatan semua kemarin, mau kaya mau muda semua diam, nggak ada yang siapa yang mau urus. Kita masing-masing fardan ketemu Allah itu. Saya punya istri Pak, kalau makan tahu. Cuma ada asinnya, nggak bisa rasa kita. Saya jujur, Bu, Ibu punya rahasia ke suami? Punya? Suami punya rahasia? Punya, tidak semua dibuka kita itu. Masing-masing kita. Masing-masing sayang, waktu ini penggunaan waktunya. Rugi serugi-ruginya kita itu. Makanya saya cuma berangkat dari sini, ingat Pak, wadduha kata Allah. Demi waktu doa itu tinggal meninggalkanmu, ayolah, sholatlah sebelum berangkatmu. Satu. Wal asri, gunakanlah semaksimal mungkin di akhir hidupmu. Sore itu saat kita kerja, di ukuran hasil Bapak itu di asar ini. Maka di tafsir itu perasan, asar itu. Kerjaan Bapak pagi, diutuhnya sore. Pak, gaji itu mah skor. Kalau main bola tuh skor itu yang kita lihat. Kualitas Bapak itu diukur dari gaji sebenarnya, bukan itu. Ada istilahnya orang mengatakan ada kerja keras fisiknya, kerja cerdas pakai otaknya, yang kerja ikhlas yang paling hebat, yang karena Allah itu. Libatkan Allah juga kita kerja dengan profesional, itu luar biasa sebenarnya. Karena bukan soal kerja lama, bukan gitu. Tapi kalau Bapak rutin kerja cuma capek, jujur. Saya juga dosen sama juga, saya ANS dan mungkin lebih ini lagi. Maknanya ada di situ diambil. Sungguh merugi kita mengatakan, karena kata Allah, 1 hari di sisi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun hitunganmu. Kita mau di sini Pak, yang di sisi Allah. Saya tanya, di sisi Allah bukan ini? Selain daripada Allah, bukan sisi dunia. Udah capek cari tiap hari berangkat. Lihat orang berangkat Pak. Bapak lihat Senin atau bagaimana? Lihat nanti perjalanan. Ada yang buru-buru kerja waktu, ada yang berangkat mancing pagi-pagi itu. Lucu hidup, saya bilang itulah hidup sebenarnya. Saya kemarin sempat ke rumah mertua, Senin. Ada yang berangkat santai, pancingan pagi-pagi, yang lain ngantri. Ada yang santai ngerokok, macam-macam hidup kita itu. Itulah, yang kita di kantor kerja jam 7 berangkat, luar biasa gitu. Itu Bapak coba perhatikan kehidupan itu, persis laibun walahun tadi. Semua permainan, sangat rugi gitu kalau kita tidak libatkan Allah dalam permainan kita. Nah, bagaimana solusinya? Pertanyaannya. Sekali lagi Pak, prinsip dasar saya ngambil tadi, kalau bisa mengontrol waktu, otomatis kita bisa mengontrol hasilnya. Bagaimana mengontrol waktu? Di sholatnya. Orang Jepang itu luar biasa disiplinnya, tapi pembunuhannya banyak. Karena bukan di sholat. Karena sholat itu membawa ketenangan luar biasa, kita stop. Bapak perhatikan, kawan Bapak sehebat sholat, zuhur kerja semumet, Bapak wudhu sholat itu segar lagi, perhatikan Pak. Saya udah sering perhatikan karena kajian itu. Nanti asar lagi Bapak berhentikan aja dulu, jangan dibablas gitu. Karena kita ciptakan pertama permainan sebenarnya. Di antara zuhur, subuh sampai zuhur, silakan kosong itu isi kata Allah kerjaan. Jangan kerjamu melabaikan kewajibanmu kepada Allah. Zuhur berhentikan aja dulu, asar berhenti aja dulu. Itu siklus hidup kata Allah. Jangan pernah dilawan. Lawan hancur kita. Karena Al-Quran itu inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Karena ada ketetapan waktu di sholat itu. Cek sholatnya. Inna awwala ma yuhasibu abdu yaumil qiyamah sholat. Rasul mengatakan, lewat Allah mengatakan, yang pertama patokan adalah sholat itu. Hitungannya. Bapak cek, tolong cari kawan, cek sholatnya Pak. Saya cuma mengatakan cek sholatnya. Bapak mau bisnis, cek sholatnya dulu. Kalau sholatnya baik, insya Allah itu baik.
Tapi ingat, kalau dia lalai, celaka juga kata Allah. Fawailun, celaka orang sholat, bukan yang nggak sholat, yang sholat. Alladzina hum sahun, lalai, waktu ntar dulu. Kalau wafat habis saya. Yang bisa dikunci sholatnya itu. Karena sholat itulah yang membuat manusia betul-betul hebat. Kalau Bapak bisa mengontrol waktu sholat, otomatis bisa mengontrol yang lain. Cuma satu, bisa mengontrol waktu sholat, otomatis bisa mengontrol yang lain. Tapi kalau nggak sholat, habis sudah. Nggak, jangan harap, udah nggak ada lagi. Pak Kesemasi Bapak hidup, cuma berangkatnya sholat. Yang lain bisa digantikan. Bapak nggak haji, bisa bayar. Bapak puasa, bisa difidyah. Tapi sholat tidak bisa diwakilkan, kata Allah. Karena semua sama. Semasi Bapak hidup, sholat. Tapi kalau yang nggak, semua sih. Bagaimana kalau nggak bisa berdiri, kata Allah? Duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, kasih kode pada Tuhan. Sholat tuh nggak berhentinya Pak, semasa kita hidup. Berhenti, sholat habis. Waktu itu dikunci oleh sholat. Maka saya bilang, bagaimana waktu kita cuma satu, perbaiki sholat kita, otomatis semuanya. Betul. Saya bilang kalau kantornya sholat seperti ini, jangan dibilang. Betul. Sholat aja perbaikan. Karena sholat patokan, inna sholat tanhal 'anil fahsya'i wal munkar. Betul, mencegah keji dan mungkar. Semua sholat itu patokan. Kalau Bapak tidak baiki sholat, hancur sudah. Yang ada pelit dan keluh kesah. Saya pernah buka kajian Pak, sekitar 40 anak muda. Setiap malam 2 tahun mereka baca Quran terus. Sekarang saya ngebuka lagi udah. Saya bilang coba cari bos kalian semua, bicara. Semua ngeluh. Ngeluh. Kalau nggak sholat, coba cek sholatnya. Ngeluh adanya. Setinggi-tingginya pasti ngeluh kalau nggak sholat. Pasti ngeluh. Bapak apapun, pokoknya mau kaya mau apa, pasti ngeluh kalau nggak sholat. Janji Allah begitu. Kalau Bapak sholat tidak mungkin ngeluh. Buka surat 70 sebagai penutup. Clue-nya bagaimana mengontrol waktu berangkat dari sholat. Nggak bisa disiplin. Bapak buat resolusi, nggak dapat, percaya. Tapi kalau Bapak baiki di sholatnya dulu, mudah menjelaskannya. Betul. Surat 70 ayat 19. Saya tanya Pak, mohon maaf karena Bapak BNI Bukopin Syariah. Bapak berangkat kerja, kita udah bangun subuh. Masyhuda, diperhatikan malaikat. Saya tanya, mereka yang belajar di kota, ambillah dari Bekasi atau dari Cibubur. Masuk jam 7. Kira-kira berangkat dari sana berapa? Mohon maaf, yang dari Bekasi ada di sini dari Bekasi? Setengah 6. Kalau lebih jauh lagi, berani nggak kalau mereka jam 7 masuk jam 7 kurang? Berani nggak? Pasti rata-rata begitu. Berani nggak tiap kali masuk jam 7 mereka datang jam 7.15? Nggak berani. Jam 9 nggak berani. Mereka habis-habisan. Kata Allah, aku yang kasih rezeki dirimu. Aku yang kasih kau napas. Kenapa kau lewatkan aku? Bangun subuh dulu Pak. Bapak menang. Saya cuma mengatakan coba seminggu saja. Bilang sama Allah, ya Allah aku dahulukan urusanmu. Sekarang dahulukan urusan. Gak usah bilang, kata Allah. Sungguh gak fair kita minta dulu rezeki, tapi Allah katakan kewajibanmu tidak kau lakukan, kata Allah. Coba dahulukan urusan Allah. Nggak repot Pak. Jangan. Gak usah ngomong kata saya, cuma kata Allah. Coba seminggu. Sholat al waktu, adzan sholat al waktu. Bilang sama Allah, ya Allah dahulukan urusanku. Nggak usah ngomong kata Allah, aku dahulukan urusanmu. Kau minta dahulukan urusanku, tapi urusanku tidak kau lakukan. Kita berangkat Pak, masuk jam 7. Jam 7.15 nggak berani. Kata Allah, kantormu gaji 15 juta, 10 juta. Aku cabut napasmu saja, matamu sakit, nggak ser. Ngeri. Maka kewajiban sholat itulah sebenarnya. Kalau kantor Bapak seperti ini, insya Allah luar biasa ini. Nah kita lihat bagaimana kata Allah mereka yang nggak sholat itu. Surah Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sifat keluh. Dasar awalnya kata Allah. Sifat innal insana khuliqa halu'a. Suka mengeluh. Kesal. Sifat manusia. Terus. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Terus, jika ditimpa susah, bahasa Arabnya, jika ditimpa susah, keluh kesah sifat manusia. Innal insana khuliqa, manusia suka keluh kesah, dasarnya, dasar awalnya. Terus, bunyi ayatnya, Idza massahu syarru jazua. Idza massahu syarru jazua. Jika ada masalah, dia berkeluh kesah. Terus, wa idza massahul khairu manu'a. Jika dia beri kebaikan, dia kikir, sifat dasarnya. Ila manua. Cuma 2 manusia itu. Bapak kumpulkan atau bagi itu aja. Terus illal musalli. Kecuali orang sholat, kata Allah. Kunci langsung.
Sifat manusia dasar suka ngeluh. Jika ada masalah, dia berkeluh kesah. Dikasih kebaikan, kikir. Illal musallin, kata Allah, kecuali yang sholat. Udah kasih sama Allah, kamu nggak sholat pasti keluh kesah dan kikir. Otomatis. Orang kebenarannya kok begitu? Coba Pak, bismillah. Perbaiki minimal Januari, perbaiki sholat, nggak usah jauh-jauh. Bismillah ya Allah, zuhurnya aja dulu. Jangan usah banyak-banyak. Nanti maghrib, asar, tepat waktu, rasain tenangnya. Nggak bisa dibayar, Pak. Bapak cuma lakukan, bagaimana menjelaskan sulit udah. Bapak lakukan sholat al waktu aja. Baru bilang sama Allah, nggak usah tanya. Saya tanya sekarang, apa yang belum dikasih sama Allah, Pak? Fabi ai ala irabbikum atukadziban, kata itu diulang sebanyak 31 kali. Nikmat mana yang kau dustakan? Nikmat mana kau dustakan? Bapak mau tahu, hari dalam sebulan sebanyak ini. 31 hari sebulan itu. Kata Allah, nikmat mana? Tiap sebutkan kata Allah. Sampai sekarang tidak ada satupun kita yang bisa menyebutkan nikmat itu. Apa yang mau aku berikan padamu? Aku cuma minta kalian sholat kok, untuk diri kalian sendiri. Perbaikan. Makanya bicara sudah suci, nggak usah kata Allah perbaiki sholatnya dulu. Nanti gampang semuanya. Ketika nggak sholat, culas, curang, pasti inna sholat tanha anil munkar. Betul nggak? Munkar. Kalau kesakit kiri, semuanya akan terjibat, Pak. Minimal kita. Saya bukan di keluarga. Di keluarga, Pak. Bapak nggak sholat memimpin, habis udah. Flu-nya cuma satu, saya mengatakan. Bapak bisa ngontrol waktu, hasilnya di sholat. Kalau kita sholat, di sholat di sini, masih ada ibu-ibu. Walaupun profesor. Yang jadi imam siapa? Anak baru balik umur SMP, tapi ada doktor semua belakang ibu-ibu. Yang jadi imam? Satpam, walaupun rendah dianggapnya, tetap jadi imam, laki-laki. Pindahkan ke rumah, yang jadi imam siapa? Kerjaan makmum apa? Ikuti imam. Apalagi? Halo, pernah jadi makmum? Biar filosofinya saya buka. Ikuti imam, apalagi? Mengingatkan, kalau ingatkan nggak langsung salah. Pak salah, nggak begitu. Subhanallah, sopan sekali. Bukan Pak salah, nggak begitu. Dan dia nggak bisa dahulu imam, Pak, tetap Bapak. Apalagi? Yang Bapak terlibat juga makmum ini. Yang paling inti. Ayo. Barusan bilang. Amin. Amin itu tergantung. Bapak itu tergantung. Bapak gila dunia, lebih gila istri itu. Amin, dia kabulkan. Bapak kepada Allah, coba saja. Bapak sholat lebih gerak. Tapi Bapak nggak sholat, nggak ada harga diri depan istri. Perhatikan kasat mata, Pak. Sebut nama Bapak, nggak ada bapaknya. Perhatikan. Kalau Bapak nggak sholat, nggak ada harga diri depan istri. Betul, perhatikan. Saya udah bertahun-tahun perhatikan itu. Nggak ada harga diri kita. Apa yang diikuti oleh istri? Akhirnya istri bilang, Pak, Bapak di belakang, istri depan. Tiap hari, Pak, uang. Kita mesin tim sini, Pak, si uang. Perhatikan aja. Dia kan robotnya kita dibuat sini. Dikontrol. Kalau Bapak sholat, angkat kepala pun nggak berani istri. Perhatikan, Pak. Sholat itulah simbol kita sebenarnya, pemimpin itu. Maka sekali lagi, saya ngambil simpulan, walau saya putar kemana ayatnya, cuma satu, kontrol waktu, kontrol hasil. Bapak mohon, tahun depan perbaiki sholat kita. Udah. Itu judul. Semua akan baik. Maka dari istilah, kalau kita perbaiki sholat, maka sholat akan perbaiki kita semuanya. Kalau Bapak nggak sholat, mohon maaf, habis sudah. Nggak ada. Sampai kayak zombie aja kita. Nggak ada batin kita. Bapak, orang hidup tuh ruh dan jasad gabung. Mati itu ruh dan jasad berpisah. Untuk makanan ini nih, fisik kita. Tapi batin kita, sholat itulah masukan. Maka semasa Bapak hidup, kata Allah sholat. Asupan batinmu. Kalau tidak, habis sudah. Jadi sekali lagi, clue-nya, walaupun putar saya menjelaskan, betul, ke Bapak terlibat di Qur'annya, hidup permainan, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kalau kita bagi, kita dulu 1 jam, 41 tahun, udah cukuplah umur kita sebagai garansinya, syafaatnya. Hidup itulah sebenarnya, permainan semua, dijelaskan apa bukan permainan sekarang. Bapak pengen ke sini, tahu ini selesai, dialog kesana kemarin, permainan, oke digaji, selesai, pulang, tiap hari berputar seperti itu. Libatkan Allah, saya minta. Libatkan Allah sholatnya, insya Allah. Sholat cegah dari mungkar, jauh dari keluh kesah. Bapak tidak akan kikir, itulah kehidupan kita sebenarnya. Ya, baik itu saja. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Yes. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat tadi perhitungan Ustaz kan 1 hari 1000 tahun.
ibadah kita, sholat kita tuh mungkin cuma 5 kali 5 menit, 25 menit, setengah jam. Itu ibadah sholatnya. Tapi kan dalam keyakinan saya itu Allah tuh maha pengasih, Rahman, Rahim, maha pengasih. Bagaimana kita mensiasatinya adalah menurut saya dengan menjadikan seluruh kegiatan 24 jam itu menjadi ibadah. Berangkat kantor Bismillah menjadi ibadah, mau makan Bismillah jadi ibadah, tidur jadi ibadah, bahkan buang air atau menjadi dengan doa jadi ibadah, tidur sampai semua. Akhirnya 24 jam jadi ibadah. Betul begitu. Betul sekali. Betul sekali. Yang konten kita pada Allah itu betul. Betul Pak. Jadi maksud saya mengatakan kalau kita waktu kan buat terus apa yang kita cari sebenarnya dunia itu nggak habis di situ. Kalau kita kelibatkan Allah, insya Allah gitu maksudnya. Bapak hidup sekejap Pak, sekejap kita hidup itu. Bukan surat 10 ayat 15. Sekejap kita hidup itu. Sekejap, bagaimana sekejap ya? Sekejap. Sekejap itu bagaimana? Sekejap itu bukan? Saya jelaskan secara filosofinya Pak, bukan hadis aja. Ya kan? Surah Yunus ayat 15. Oke. Yang artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata. 10 ayat 45. Surah Yunus ayat 45. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Siang hari. Dalam Al-Quran itu ada 10 hari. Berapa hari kamu hidup? Asra, 10 hari. Kata Allah yang benar berapa hari? 1 hari yom. Yang benar ba'da yom. Asya atau duha, waktu duha, waktu asar. Yang benar berapa? Saat terakhir. Sekejap. Saya jelaskan sekejap maknanya. Saya mohon maaf, saya tunjuk. Mohon maaf sekali. Pak, namanya mohon maaf. Adil. Pak Adil umur berapa? Saya mohon maaf sekali. 59 Pak Adil. Pak Adil SMP? Masuk SMP? Ya. SMA deh kita ambil. Umur SMA itu berapa? 17. Kita ambil SMA 19 tahun. 59 dikurang 19 berapa? 40 tahun. Saya tanya, Pak Adil ingat waktu SMA Pak? Ingat tetek. Perlu waktu lama nggak? Sekejap bukan hidup itu. Dari umur 59 saya tanya, lari ke 19. Pak Adil ingat SS, ingat tetek. Perlu waktu lama nggak? Perlu waktu lama nggak? Kata Allah. Sekejap hidup itu. Saya cuma mengatakan rugi kita itu begitu kata. Urusan dunia tetap Bapak cari gitu loh, kuasai gitu loh. Tapi rugi kalau kita dilibatkan Allah gitu maksudnya. Sekejap baru kemarin kita mengatakan, ini kan 59. 19 tahun tuh waktu saya ingat memori itu. Ketemu kawan baru kemarin kita ketemu itu. Hidup betul permainan, Pak. Tolong deh, saya mengatakan kemarin kitab suci bukan ininya. Bapak baca aja bismillah. Hidup kita mainan semua, mati habis sudah. Mati paling lama seminggu keluarga kita itu. Kemarin saudara saya meninggal, adalah yang umur habis kuliah. Semua nangis, Pak. Pulang kuburan, makan, ketawa-ketawa di foto itu. Kan nggak ada, habis hilang. Dan saya bilang tadi, Bapak masuk SMS, semuanya copy paste, innalillahi, karena nggak enak aja kawan bicara begitu. Begitu bukan? Pernah nggak jujur kita ketika kata wafat innalillahi bacaan Al-Fatihah? Enggak. Jujur, pernah bacain nggak? Enggak, kan kita tahu juga gitu. Kalau persiapan cuma permainan, habis sudah. Kawan basa-basi semuanya. Bapak jangan, yang sholat, yang ngaji, itulah kawan sejati nanti. Kata Allah cari dunia silakan, kata Allah, nggak dapat akhirat. Ini kata Allah semuanya. Maksud begini loh, resolusi yang kita buat kan sama-sama, cuma tuh sampai selesai. Kata Allah perbaiki satu, saya sholat aja dulu. Nanti tahap awal apa yang prioritas, kan prioritas gampang. Sebagai penutup, segitu maksudnya. Betul kata Bapak, libatkan Allah. Saya berangkat bismillah ya Allah, terbaik kerjanya karena kita di situ nih. Kita berangkat ya Allah bismillah. Hubungan bismillah. Ingat tadi filosofinya, kalau potong ayam, toh pisau saya, ayam saya, nggak pakai bismillah apa yang terjadi? Bangkai. Rugi kita berangkat cuma dapat uang doangan gitu. Tapi kalau bismillah ya Allah, aku cari nafkah, semoga kau ridhoi, masuk kita, apa yang kita Allah terlibat di situ. Surat 11 ayat 15 terakhir. Karena waktunya habis ya.
11 ayat 15-nya. Surah Hud ayat 15. Oke. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Bapak buat rencana, kata Allah, semua tercapai pasti dunia itu. Aku kasih sempurna, tidak akan rugikan sama sekali. Aku tidak akan rugikan. Ulangi lagi bang, biar senang. Ulangi lagi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Terus? Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Lanjut 16-nya. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Kalau dunia doang kita cari merugi Pak. Firaun lebih hebat, udahlah udah capek. Kita lihat aja sejarah sebelumnya, udah hebat. Korun kalau kita buka lagi, keluar dengan kebanggaan, kata Allah, rugi dirimu gitu. Habis sebentar hidup. Sekali lagi saya pesankan, kita bicara ngontrol waktu, ngontrol hasil, tolong diperbaiki hasil waktu kita. Apa yang kita perbaiki? Pertama sholat. Baru kita bahas sholat lagi, lebih banyak lagi filosofinya. Ya, jadi itu saja. Karena waktunya udah habis, karena Bapak kerja, saya minta semoga tahun baru ini kita perbaiki sholat aja dulu pertama. Tetap harus ada, semoga keluarga kita, kalau kita baik sholat kita, insya Allah anak kita juga baik, keluarga kita baik, semuanya. Ketika kita perbaiki sholat kita, otomatis sholat akan perbaiki anak kita semuanya, insya Allah. Bismillah, minimal tahun baru ini refleksinya, kita kontrol waktu, kontrol hasil, mulai dari sholat dulu. Kita perbaiki diri kita, batin kita semuanya, insya Allah semua akan terjadi. Baik, semoga berkah, kita bawa baca Al-Fatihah sama-sama, semoga apa yang kita kaji dapat kita perhatikan masing-masing, semoga tahun depan kita bisa lebih baik, minimal kita mulai dari sholat dulu, syukur-syukur tambah baca Quran dan infak. Mari kita baca Al-Fatihah sama-sama, ala hadiniyah, walakum binsolihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله فينا ما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتعصرنا وتبتل الامين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين يا الله kami mohon ya Allah sucikan hati kami pikiran kami ya Allah. Semoga kami jadi orang-orang beriman dan bertakwa ya Allah. Perbaiki diri kami ya Allah. Kami mohon ya Allah. Semoga kami jadi orang bertakwa ya Allah, yang berjalan perintahmu, jalan mana-mana ya Allah. Kami berkumpul di sini mengkaji ayat-ayatmu ya Allah. Beri kami keberkahan rahmat darimu ya Allah. Jadikan kami orang yang selalu berikan sholat di awal waktu dan berjamaah ya Allah. Orang yang selalu membaca Quran dan mengamalkan Al-Quran ya Allah. Orang yang suka berzakat, infak dan sedekah ya Allah. Dan suka bertolong lain ya Allah. Perbaiki kami ya Allah. Perbaiki kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah rahmah ya Allah. Jadikan kami orang tua teladan buat anak kami. Jadikan anak kami anak soleh-soleh ya Allah. Mudah urusan kami ya Allah. Mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu yang terbaik bisa berikan. Mohon maaf kata salah. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.